warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Habibah dengan nomor NIM 14221213 dari kelas 1 IKA. Saya mahasiswa dari Institut Pendidikan dan Bahasa Infada Cirebon, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya ingin menyampaikan tugas mata kuliah elektronika dasar terkait dengan pembahasan jurnal yang saya dapat. Oke, next slide. Ini adalah gambar dari jurnal yang akan saya bahas dan saya perkenalkan. Nah, jurnal dengan judul Klasifikasi Predikat Kelulusan Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika dengan menggunakan algoritma C4.5 dari studi khusus STMIK Rosma Karawang. Pada bagian slide ini adalah bagian pembahasan tentang materi jurnal yang akan dibahas. Yang pertama ada judul, klasifikasi predikat tingkat kelulusan mahasiswa program studi teknik informatika dengan menggunakan algoritma C4.5. Yang kedua ada penulis, ada Karya Suhanda, ada Anggi Elanda, ada Anwar Aziz. Yang ketiga jurnal penerbit, Dirgamaya, Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi. Yang keempat ada halaman, volume dan tahun, halaman 14-27, volume 1, isu 2, tahun 2021. Artikel yang akan saya bahas terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan yang terakhir kesimpulan. Menurut abstrak yang saya dapat dari jurnal ini adalah tujuan penelitian ini adalah menganalisis serta memprediksi kelulusan mahasiswa pada program studi teknik informatika angkatan 2012 sampai 2015 dengan teknik data mining menggunakan software Rapid Miner dengan penerapan algoritma C4.5 dan menggunakan metode penelitian Cross Industry Standard for Data Mining atau CRP-SDM. Hasil dari penelitian ini memberi rekomendasi berupa sumber informasi yang strategis berguna bagi perguruan tinggi untuk memprediksi kelulusan mahasiswa sehingga dapat mengurangi presentasi mahasiswa yang tidak lulus. Next slide, pada bagian pendahuluan saya menyimpulkan bahwa bagian ini terdiri dari latar belakang permasalahan dan juga tujuan yang terkandung dalam jurnal. Yang pertama adalah latar belakang. STMIK Rosma memiliki kesulitan dalam memprediksi kelulusan mahasiswa atau mahasiswinya. Yang kedua, permasalahan. Bagaimana cara mengetahui dan meminimalisir jumlah mahasiswa yang tidak tepat waktu dalam kelulusannya sesuai dengan masa studinya. Yang ketiga, tujuan. Pembahasan tentang penggunaan algoritma C4.5 melalui data mining yang pernah dicoba sebelumnya oleh beberapa peneliti. Oke, lanjut pada bagian metode penelitian jurnal ini melalui pendekatan kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Melalui data yang tersedia dari STMIK mahasiswa, melalui beberapa proses penelitian yang mengacu pada 6 tahap CRP-SDM, yaitu ada business understanding, yang kedua ada data understanding, yang ketiga data preparation, yang keempat modeling, yang kelima evaluasi, yang keenam deployment. Next, hasil pembahasan. Business understanding atau pemahaman bisnis awal dari proses CRP-SDM yang merupakan pemahaman terhadap tujuan bisnis, penelitian, situasi, dan menerjemahkan tujuan bisnis ke dalam tujuan data mining. Ada 4 fase yang dijalankan, yaitu ada determine business objective, ada assessment, ada determine data mining goals, ada project plan. Next, ada data understanding atau pemahaman bisnis, yaitu proses pengumpulan data mahasiswa dan melakukan analisis data dan evaluasi kualitas data untuk mengenali data lebih lanjut dan mencari pengetahuan. Ada collect initial data, yaitu dibagi jadi 3 fase, ada descriptive data, explore data, ada verified data quality. Next, ada data preparation atau data persiapan data. Melakukan persiapan data sebelum data diproses menggunakan teknik data mining. Persiapan dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi data-data yang siap digunakan, sehingga ketika proses prediksi kelulusan mahasiswa dapat berjalan dengan lancar. Dibagi menjadi 5 fase, ada select data, clean data, construct data, transformation, ada juga format data. Next, ada modeling atau permodelan. Itu memilih dan mengkualifikasi teknik pemodelan yang sesuai, seperti algoritma apa yang akan disertakan, mengatur model dan untuk menghasilkan model dengan
hasil optimal sehingga menghasilkan pohon keputusan klasifikasi predikat kelulusan. Next, ada evaluation atau evaluasi. Mengevaluasi model yang digunakan pada fase permodelan untuk mendapatkan kualitas terbaik dan mengambil keputusan terkait penggunaan hasil data minim. Next, ada development atau penyebaran. Penyebaran hasil pemodelan data mini sehingga dapat diimplementasikan dalam mengatasi permasalahan atau contoh sederhana penyebaran adalah pembuatan laporan yang dibagi menjadi 3 fase, yaitu ada plan development, plan monitoring, and synthesis, dan ada project final report. Jadi, penelitian menyiapkan sejumlah data atribut yang sudah tersedia dalam instansi dan menyiapkan pola penelitian dengan 6 model penelitian CRP-SDM. Melalui pola model penelitian tersebut menghasilkan data yang sudah disiapkan dan disajikan dalam pengelolaannya untuk membentuk suatu prediksi tingkat kelulusan dengan cara mengklasifikasi data-data yang tersedia. Hasil dari penelitian dapat keluar setelah melakukan proses pembuatan laporan. Kesimpulannya, dari hasil jurnal penelitian mendapatkan hasil jumlah nilai true positif 99, true negatif 10, false negatif 8, false positif 10, serta nilai accuracy sebesar 85,83%, nilai recall sebesar 92,52%, nilai precision sebesar 90,83%, dan nilai AUSI sebesar 0,799. Dapat disimpulkan bahwa peneliti berhasil mencapai tujuan awal penelitian dengan hasil prediksi tingkat kelulusan mahasiswa yang dapat digunakan setiap tahunnya sebagai patokan keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan masa studinya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika tidak ada kesalahan dalam penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.